Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelumnya mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak-anak, alhamdulillah kita akan melanjutkan pembelajarannya untuk minggu kemarin, yaitu tema 4, subtema 2, untuk pembelajaran hari ke-4, 5, dan 6. Nah, kita akan belajar yang pertama, menemukan informasi dari suatu teks. Di buku kalian ada di halaman 125 ya. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca. Saat membaca teks, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, tandai kosakata yang menurutmu baru. Yang ketiga, carilah arti kosakata tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, cobalah menyampaikan ulang isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Nah, anak-anak, kita akan belajar menemukan informasi dari teks percakapan. Di buku kalian ada di halaman 129 ya. Nah, supaya kalian mudah ketika menemukan informasi dari sebuah teks, maka kalian bisa memahami yang pertama, bacalah teks percakapan dengan seksama. Kemudian yang kedua, carilah arti kata yang belum kamu pahami. Nah, di sini kamu dapat mencari artinya di Kamus Bahasa Indonesia ya. Kemudian yang ketiga, informasi yang kamu peroleh dari teks percakapan akan mempermudah kamu untuk menjawab sebuah pertanyaan. Nah, dengan cara 3 ini, anak-anak jika ada bacaan atau teks percakapan, kamu dapat menemukan informasi apa yang ada di dalam teks tersebut. Membuat laporan hasil pengamatan. Di buku kalian ada di halaman 131 ya. Dengan melakukan pengamatan, kita akan mendapat informasi. Informasi dapat kita sampaikan kepada orang lain sehingga dapat memberikan gambaran tentang hal yang kita lihat. Informasi tersebut dapat kita sampaikan dalam bentuk laporan tertulis. Nah, kemudian kita akan belajar tentang gerak tari. Di buku kalian ada di halaman 126. Memperagakan gerak tari dengan pola lantai dan iringan. Kamu dapat mengembangkan gerakan mengelak kaca jendela menjadi sebuah tarian. Tarian dapat dipentaskan secara berkelompok. Kita dapat melakukan gerakan tarian dengan pola lantai. Pola lantai adalah pola atau garis yang dilewati penari. Nah, jadi pola lantai itu adalah pola atau garis yang dilewati penari. Ayo, kita menari dengan pola lantai berikut. Nah, untuk kakinya, yaitu kaki yang kiri ke kanan. Kemudian, tangan memegang lap. Gerakan tariannya seperti ketika mengelap kaca jendela. Menurun, tangannya menurun. Sedangkan untuk pola lantai horizontal, yaitu kaki yang kanan ke kiri. Kemudian yang memegang lap
adalah tangan yang kiri, kebalikannya yang atas ya nak ya. Kemudian gerakannya juga sama. Tangannya mengelap kaca jendela gerakannya dari atas ke bawah. Begitu ya. Pola lantai vertikal. Nah, jadi di depan sendiri ada, kemudian di belakangnya ada, agak mundur, begitu ya nak ya. Jadi nanti tangannya itu seperti yang depan sendiri ada gerakannya, kemudian anak yang nomor 2, anak yang nomor 3, anak yang nomor 4, dan anak yang nomor 5. Sehingga untuk gerakan tarian ini sangat menyenangkan. Kemudian untuk pola lantai berbentuk huruf V, nah coba anak-anak perhatikan. Di sini ada anak yang sedang melakukan gerakan menari membentuk huruf V. Depan ada 1, kemudian belakangnya ada 2 sejajar, dan belakangnya lagi ada 2, tetapi agak jauh. Seperti ini bentuk huruf V. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajarannya yaitu pola barisan 2 bangun datar. Di buku kalian ada di halaman 127. Bangun datar dapat disusun membentuk pola tertentu. Perhatikan contoh pola barisan bangun datar berikut. Di sini ada pola barisan lingkaran, persegi, lingkaran, persegi, lingkaran, persegi. Pola baris bangun datar di atas disusun oleh 2 jenis bangun datar, yaitu lingkaran dan persegi. Nah, kalau gambarnya seperti ini, berarti pola barisannya 1-1. 1 lingkaran, 1 persegi, 1 lingkaran, 1 persegi. 1 lingkaran, 1 persegi. Begitu ya nak ya. Nah, kemudian ayo tentukan pola barisan bangun datar berikut. Untuk gambar yang atas ada 1 persegi, 1 segitiga. 1 persegi, 1 segitiga. Ini juga pola barisan 1. 1 persegi, 1 segitiga. 1 persegi, 1 segitiga. Kemudian kalau yang di bawah pola barisannya yaitu berapa nak? Ada 1 persegi, ada 2 segitiga, 1 persegi, 2 segitiga. Berarti untuk pola barisannya 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, jadi itu dibuat dari persegi dan segitiga. Kemudian untuk pola barisan 3 atau lebih bangun datar. Selain pola barisan 2 bangun datar, kita juga dapat membuat pola barisan 3 atau lebih bangun datar. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada segitiga siku, ada persegi panjang, ada persegi. Kemudian ada lagi segitiga siku, persegi panjang, persegi. Nah, 3 gambar yang pertama itu berbeda. 3 garis selanjutnya juga berbeda. Jadi kalau seperti ini, polanya yaitu 3, 3, 3. Begitu ya nak ya. Nah, sekarang ayo tentukan pola barisan bangun datar berikut. Untuk yang atas ada lingkaran, belah ketupat, segitiga. Lingkaran, belah ketupat, segitiga. Nah, karena di situ ada 3 gambar, maka pola barisannya yaitu 3, 3, 3, dan seterusnya. Untuk yang bawah ada gambar 1 jajar genjang, 1 persegi, 2 lingkaran. Diulangi lagi, 1 jajar genjang, 1 persegi, 2 lingkaran. Jadi, pola barisannya yaitu 1, 1, 2.
112. Begitu dan seterusnya. Paham ya nak ya? Kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Di buku kalian ada di halaman 130. Ketika melakukan kegiatan bersama, hendaknya kita saling rukun. Jika ada perbedaan pendapat, hendaknya dibicarakan bersama. Jika kita rukun, persatuan pun akan tercipta. Manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah. Di buku kalian ada di halaman 131. Manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah yaitu ada beberapa. Yang pertama, semua pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kemudian yang kedua, dapat berbagi cerita bersama teman. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang nyaman di sekolah. Dengan seperti ini, kebersamaan, kerukunan, saling rukun, saling menghargai dan menghormati akan selalu tercipta. Sebaliknya, jika tidak ada persatuan dan kebersamaan, maka kerukunan dan keakraban antar murid tidak akan tercipta. Akibatnya, murid akan merasa tidak nyaman belajar di sekolah. Contohnya yaitu bermain sepak bola merupakan contoh kegiatan bekerja sama. Nah, ayo sebutkan contoh kerjasama yang lainnya. Nah, apa anak-anak kerjasama yang lain? Ya, benar sekali. Bisa contohnya diskusi ketika mengerjakan tugas. Kelompok yang kompak pasti akan selesai dahulu. Dengan diskusi, yang tadi ada permasalahan akan segera terselesaikan. Selain sepak bola, diskusi, apalagi nak? Iya, benar sekali. Contohnya yaitu ketika piket kelas. Nah, apabila saling bekerja sama, maka akan cepat selesai, cepat bersih. Pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Nah, anak-anak, untuk materinya sudah selesai. Terima kasih anak-anak hebat semuanya. Solih dan solihah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.